dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Sampai kepada minggu ini di pertengahan tahun, dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita selanjutnya ke depan, karena pertolongan Tuhan sajalah yang memampukan kita. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan kepada saya. Tema yang ada adalah murid yang dewasa dalam bergereja. Tema yang diberikan kepada saya, murid yang dewasa dalam bergereja. Dan judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus, atau yang biasa disebut dengan istilah Kristosentris. Ya, Kristosentris. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bertanya atau kita bertanya siapa yang dikatakan atau siapa yang disebut dengan murid Yesus, siapakah murid Yesus? Jadi sebelum kita melihat bagaimana Alkitab menunjukkan bagaimana murid yang dewasa, bagaimana murid yang sejati, saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya siapakah murid Yesus. Murid Yesus secara khusus adalah mereka yang terpanggil ke dalam 12 murid. Murid Yesus secara khusus adalah mereka yang terpanggil ke dalam 12 murid, ya. Itu terdapat di dalam kitab Injil yang kita semua sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk mengikut bersama-sama dengan Yesus di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya selama Yesus masih ada di dalam dunia. Bahkan ketika Yesus sudah terangkat ke surga, mereka melanjutkan pelayanan yang ditugaskan kepada mereka. Namun secara umum, murid adalah setiap orang yang menjadi percaya dan mengikut ajaran Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai asas kehidupannya dan perilakunya. Jadi secara umum murid Yesus itu adalah setiap orang yang percaya, yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, kemudian ajaran tersebut dijadikan sebagai asas kehidupannya, nilai-nilai hidupnya, dasar kehidupannya, dan perilakunya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang hanya sampai kepada tahap dia percaya saja kepada Yesus, dia belum bisa dikategorikan sebagai murid Yesus. Karena murid Yesus adalah mengikuti ajaran apa yang Tuhan Yesus beritakan, dan ajaran tersebut harus dilakukan di sepanjang kehidupannya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mau melihat bersama-sama. Lalu, apakah sebutan murid itu sama dengan sebutan untuk seorang Kristen? Saya ini orang Kristen misalnya. Bapak Ibu Saudara orang Kristen, apakah sebutan murid itu juga bisa sama dengan kita menyebut sebagai orang Kristen? Nah, pertama kali sebutan Kristen itu digunakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pertama kalinya. Jadi kalau saudara sebelum dari kitab Kisah Para Rasul sampai ke Perjanjian Lama tidak ada sebutan Kristen. Ada frase atau ayat yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 mengatakan demikian. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau melihat di Perjanjian Baru sebenarnya sebutan Kristen itu seakan-akan itu adalah sebutan untuk mengejek, ya, sebutan untuk menghina orang-orang yang pada akhirnya mengikuti Yesus. Tetapi sebutan Kristen ini adalah juga sebutan yang diberikan kepada para murid-murid Yesus. Julukan Kristen berarti milik Kristus. Bapak Ibu Saudara dan juga saya adalah milik Kristus. Amin. Kita orang Kristen berarti kita milik Kristus. Menurut Alkitab, seorang Kristen adalah seorang murid Kristus. Seorang Kristen adalah seorang murid Kristus. Seorang Kristen telah menempatkan imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang Kristen telah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Seorang Kristen adalah milik Kristus dan diperbaharui setiap hari supaya serupa dengan Kristus.
diperbaharui setiap hari supaya serupa dengan Kristus. Diperbaharui setiap hari, namanya diperbaharui berarti harus ada sesuatu yang baru. Yang lama, yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan inginkan, ditinggalkan. Nah, diperbaharui setiap hari itu adalah pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Ada beberapa kisah tentang murid Yesus. Saya akan membaca ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membukanya di dalam Alkitab masing-masing. Ada beberapa kisah tentang murid Yesus. Yang pertama di dalam Matius 26 ayat 20 sampai 25. Matius 26 ayat 20 sampai dengan 25 berbicara mengenai pengkhianatan Yudas. Saya bacakan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka dengan seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Ayat 24, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ayat yang ke-25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 20 sampai 25 mengisahkan tentang pengkhianatan Yudas. Bagaimana seorang Yudas yang adalah murid Yesus namun mengkhianati Yesus. Dia dikategorikan sebagai murid Yesus, tapi dia mengkhianati guru besarnya, mengkhianati guru agungnya yaitu Yesus Kristus. Ada kisah selanjutnya mengenai penyangkalan Petrus, masih dalam pasal yang sama, ayat 30 sampai dengan 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya di ayat 23, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Kata Petrus, "Biarpun yang lain imannya tergoncang, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ayat 69 sampai 75, saudara akan melihat bagaimana kisah Petrus menyangkal Yesus. Pada ayat yang sebelumnya yang kita baca di ayat 30 sampai 35, dengan tangguhnya, dengan kekehnya Petrus mengatakan, "Walaupun yang lain bergoncang imannya, aku enggak. Walaupun yang lain bisa meninggalkan engkau, aku sekali-kali pun tidak akan meninggalkan engkau." Kata Petrus kepada Yesus. Tetapi dalam ayat yang selanjutnya pada pasal yang sama, ayat 69 sampai 75, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Padahal yang menanya itu saudara perempuan biasa. Kalau saudara baca, bukan imam besar, bukan prajurit, orang biasa, perempuan biasa. Tapi saking dia takutnya dengan keadaan kalau dia juga ditangkap seperti Yesus, dia menyangkal, "Tidak, aku tidak kenal." Tapi kalau saudara melihat bagaimana perjuangan Petrus di depan Yesus, dia mengatakan, "Aku tidak akan tergoncang imanku." Nah, saudara dikasih Tuhan, Yudas, Petrus tergolong murid Yesus, tetapi mereka meninggalkan Yesus. Mereka mengkhianati, mereka menyangkal Yesus. Ada satu selanjutnya di dalam bagian yang ketiga mengenai kisah murid, kelalaian para murid. Kelalaian para murid di Matius 26 ayat 36 sampai 46, masih di pasal yang sama. Jadi ini kisah di dalam Taman Getsemani, di mana Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus mengatakan kepada murid-murid yang dia ajak ke Getsemani untuk berdoa, "Duduklah di sini, sementara aku pergi untuk berdoa." Saya langsung kepada ayat
yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan Yesus mengatakan, duduklah di sini, bukan tidurlah di sini, sementara aku berdoa. Tetapi ketika Yesus kembali dari dia berdoa di bukit Getsemani, dia mendapati murid-muridnya tidur. Kemudian dilihat di dalam ayat yang selanjutnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Kau memang penurut, tapi daging lemah. Lalu dia pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ayat yang 43, dan ia kembali pula. Jadi ketika Yesus sudah kembali mendapati murid-muridnya tidur, dia mengatakan, gak bisakah berjaga-jaga 1 jam saja, seperti itu. Kemudian dia pergi lagi berdoa. Kemudian di ayat yang ke-43, ia kembali pula dan mendapati mereka sedang tidur. Jadi sudah diingatkan berjaga-jaga. Tuhan Yesus pergi kembali untuk berdoa, balik lagi tidur lagi, ya. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Baru Tuhan mengatakan tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Tapi sebelumnya mereka sudah tidur duluan, ya. Sampai kedua kalinya Tuhan mendapati mereka tidur. Awalnya Tuhan katakan duduklah di sini sementara aku berdoa. Tetapi ketika Yesus kembali mereka tertidur, ya. Yang selanjutnya, ketidaksetiaan para murid. Masih dalam pasal yang sama, ini kisah para murid-murid, Matius 26 ayat 57 sampai 56. Ayat 57 dan 56 saya bacakan. 55 dan 56, ya. Pada suatu saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu ini aku nyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Jadi ketika Yesus sudah menjelang harinya dia harus mengalami kematian, yaitu dia ditangkap, ya. Dia ditangkap oleh karena dijual oleh Yudas pada akhirnya, dan kemudian Yesus ditangkap. Ayat 56 saudara bisa melihat, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bayangkan saudara, dalam situasi Yesus didatangi banyak orang, Yesus mau ditangkap, dalam saat itu juga murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Yang dikatakan murid-murid Yesus, tapi ketika Yesus di dalam bahaya malah pergi dan meninggalkan dia. Kalau saudara lihat sepanjang perjalanan sampai Yesus disalib, kemana para murid-murid? Yang membantu mengangkat salib Yesus itu Simon dari Kirene, bukan Simon Petrus. Yang membantu menurunkan Yesus untuk mengampani Yesus adalah Yusuf dari Arimatea. Kemana murid-murid Yesus? Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya yang terakhir di bagian kisah daripada Yesus, ketidakpercayaan para murid. Ketidakpercayaan para murid, Markus 16 ayat 11 dan 14. Saya bacakan Markus 16 ayat 11 dan 14. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tidak percaya, saudara. Lukas 24 ayat 11 sampai 12. Lukas 24 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja,
Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Apa yang kiranya telah terjadi, padahal Yesus sebelum kematiannya sudah ngomong bahwa dia akan bangkit dan dia akan mendahului perjalanan mereka di Galilea. Tapi Petrus mengatakan, apa sih yang kira-kiranya terjadi? Padahal sebelumnya sudah dinyatakan oleh Yesus. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, ia adalah Yesus, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ini wajar pertanyaan Yesus ya. Kok kamu terkejut? Kok kamu bisa nggak percaya? Kok kamu bisa ragu-ragu? Padahal udah dinyatakan oleh Yesus sendiri. Padahal udah disampaikan oleh Yesus sendiri, tapi para murid-murid ini tidak percaya ya. Nah, di selanjutnya next slide, yang bagian selanjutnya adalah apa yang dapat membuat murid Yesus melakukan hal demikian. Apa yang membuat murid Yesus melakukan hal yang demikian? Yang pertama adalah uang atau keinginan, seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Ada keinginan yang besar dalam dirinya, ya, mendapatkan 30 keping perak itu. Padahal saudara, ketika dia sudah menjual Yesus, dia melihat Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas itu datang kepada para imam-imam besar. Dia menyesal dan dia kembalikan uang itu ke bait Allah. Imam besarnya berkata, itu urusanmu, bukan urusanku. Dia menyesal, kemudian dia gantung diri. Situasi atau keadaan sulit yang menekan. Situasi atau keadaan sulit yang menekan terkadang membuat kita sudah tidak lagi dapat mengingat janji Tuhan. Situasi dan kondisi yang menekan terkadang membuat kita sudah nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Situasi dan kondisi yang menekan sekarang seakan-akan membuat kita udah lupa apa yang Tuhan pernah firmankan dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi menekan membuat kita lupa, padahal waktu yang lampau Tuhan pernah tolong kita. Dan hari ini saudara, ketika saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini, murid-murid Yesus adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka pergi pelayanan bersama-sama. Mereka tinggal bersama-sama. Mereka melihat mujizat yang besar yang Tuhan lakukan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menggandakan 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus bisa menghidupkan orang mati. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi situasi dan keadaan yang mencekam tadi membuat Petrus berpikir, Tuhan mati, siapa yang bisa membela aku lagi? Tuhan mati, siapa yang menjadi guru aku lagi? Tuhan mati, siapa yang bisa menuntut perjalananku lagi? Sehingga dengan ketakutannya, pada akhirnya dia menyapa Tuhan. Keadaan-keadaan yang menekan kita menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita, yang seharusnya Dia yang terutama, yang seharusnya kita berpusat kepada Dia. Kita berpusat kepada permasalahan kita berpusat kepada kehidupan kita sendiri. Apalagi saudara, yang membuat murid Yesus bisa melakukan demikian, rasa tidak nyaman. Disuruh duduk, berjaga-jaga, tapi tertidur. Tuhan ingatkan, kembali Tuhan berdoa, balik lagi, tertidur lagi. Terkadang rasa tidak nyaman membuat kita, aku lebih mementingkan apa yang membuat nyaman diriku aja. Kenyamanan kita terkadang bisa menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau sesuatu yang nyaman, yang pada akhirnya bukan Tuhan lagi yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, tapi diri kita sendiri. Apalagi saudara, ketakutan terhadap masalah yang datang lari kocar-kacir para murid Yesus ketika Yesus ditangkap. Ketakutan mereka jauh lebih besar daripada melihat bahwa yang ditangkap adalah Yesus yang jauh punya kuasa yang lebih besar. Ketakutan terkadang itu membelenggu kehidupan kita, mengcover kehidupan kita sedemikian rupa sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menuntaskan segala perkara yang kita hadapi. Saking takutnya kita bisa lari.
di dalam perjalanan kehidupan kita ketika mengiringi Yesus. Yang selanjutnya adalah lupa akan firman-Nya. Murid-murid Yesus seperti Petrus tadi, apa kira-kira yang terjadi ya? Kenapa cuma kain kapan aja? Apa yang kira-kira terjadi? Padahal Petrus sudah dengar. Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan melalui perjalanan kalian menuju Galilea. Tetapi dia lupa. Terkadang kita sebagai manusia, hari-hari kita hadapi begitu berat, hari-hari kita hadapi sudah merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita lupa akan apa yang Tuhan firmankan, akan apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mengapa para murid Yesus dapat melakukan hal demikian? Mengapa para murid Yesus dapat melakukan hal demikian? Sekalipun Yudas, Petrus, serta para murid yang lain telah cukup lama bersama-sama dengan Yesus, melihat perbuatan ajaib, mengalami mukjizat, mendengar perkataan firman-Nya, hidup bersama-sama, melayani bersama-sama, namun belum tentu berarti bahwa semuanya itu menunjukkan mereka menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup mereka. Sekalipun Yudas, Petrus, murid-murid yang lain bersama-sama dengan Yesus melihat perbuatan ajaib dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, belum tentu berarti bahwa mereka menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan mereka, berpusat kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Kristus. Tidak peduli seberapa lama kita menjadi Kristen, tidak peduli seberapa banyak kita datang ke gereja, tidak peduli seberapa lama kita terjun pelayanan. Kalau kita tidak menempatkan Yesus Kristus sebagai yang prioritas, kita bukan murid Kristus. Jadi ketika saudara melakukan kehidupan pelayanan saudara, kehidupan ibadah saudara, kehidupan pekerjaan saudara, tempatkanlah Kristus sebagai posisi yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan menjadi pusat yang utama, pandangan kita hanya kepada Kristus, bukan kepada persoalan kehidupan kita, bukan kepada ketidaknyamanan kehidupan kita, tetapi kepada Kristus. Murid-murid Yesus sudah melihat Yesus itu luar biasa, sampai mereka juga takjub dengan guru mereka. Pekerjaan yang Yesus lakukan, mukjizat luar biasa. Tapi ketika tantangan, pencobaan menghimpit mereka, datang kepada mereka, tergoncanglah keyakinan mereka bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah pusat dari kehidupan mereka yang harusnya mereka pandang sekalipun mereka dalam persoalan. Selanjutnya saudara, lalu bagaimana menjadi murid Kristus sejati? Bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati? Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita sebagai seorang Kristen ini, yang juga dikatakan sebagai murid, menjadi murid sejati seperti apa yang Tuhan inginkan. Matius 16 ayat 24, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius 16 ayat 24 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dalam terjemahan lama mengatakan menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Artinya ketika seseorang mau mengikut Kristus, caranya dia harus sangkal diri dan pikul salib, baru dia bisa ikut kepada Yesus. Kita lihat bersama-sama. Satu adalah menyangkal diri. Apa itu yang dikatakan dengan menyangkal diri? Menyangkal diri itu aparnesasto, bentuk imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah, kalimat suruhan. Kalimat perintah artinya kalimat yang harus dilakukan sesuai perintahnya. Yang berarti dari kata aparneoma yang berarti tidak, yang berarti membantah atau menyatakan tidak. Menyangkal diri itu artinya membantah atau menyatakan tidak. Dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh seperti Yudas tadi, muncul dalam pikirannya menjual Yesus, mungkin karena ajakan dari para imam besar. Ya, ada suntikan pikiran-pikiran yang harus menangkap Yesus dan sebagainya. Pikiran negatif dan mulai muncul. Dia tangkap itu semua, dikatakan iya, oke, aku jual Yesus 30 keping perak. Tapi kalau kita dikatakan menyangkal diri, kita harusnya mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, dalam dunia pekerjaan, untuk mendapatkan tambahan uang mungkin melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, korupsi, ya sedikit demi sedikit seperti apa, supaya untuk menambahkan apa yang kita dapatkan setiap bulan, tambahan sedikit demi sedikit, ya lumayan gitu ya. Kalau dikatakan menyangkal diri, kita siap katakan enggak. Kita katakan tidak untuk sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Itu syarat untuk mengikut Yesus seperti apa yang Tuhan mau, menyangkal diri. Saudara dikasih Tuhan, menyangkal diri itu ada yang mengatakan juga bahwa suatu bentuk penguasaan diri terhadap kehendak diri kita pribadi. Di dalam buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Ditempatkan yang paling akhir, di mana hal itu mengcover semuanya. Orang yang bisa menguasai diri, orang yang bersabar. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang setia dan sebagainya. Jadi penyangkalan diri ini adalah bagaimana kita mengatakan tidak terhadap diri kita untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Petrus mengatakan enggak, aku enggak akan meninggalkan engkau, walaupun yang lain bergoncang imannya, aku tetap setia kepada engkau. Pada akhirnya dia menyangkal Tuhan, bukan dirinya sendiri. Untuk dia mengatakan, aku kenal kepada Yesus, mengatakan hal yang sebaliknya dari apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, manusia harus menyangkal dirinya. Semua motif dan dorongan alaminya sejauh bertentangan dengan tuntutan Kristus. Semua motif dan dorongan alaminya di dalam kehidupan kita itu harus disangkal, harus dibantah, harus dikatakan tidak sejauh bertentangan dengan tuntutan Kristus. Versi bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan dengan frase melupakan kepentingannya sendiri. Orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Ini berat, saudara. Bagaimana sesungguhnya kehidupan orang Kristen harus menempatkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri kita pribadi. Maka dari itu ketika rasa tidak nyaman seperti murid-murid tadi disuruh berjaga-jaga mereka tertidur, itu adalah menguras sebenarnya di dalam diri kemanusiaan mereka oleh para murid-murid tadi untuk bisa mengesampingkan kebutuhan dirinya, kepentingan dirinya, dan di mana kepentingan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib, arato, pons, tauron, auto, dari kata airo. Maaf, bukan arato, dari kata arato adalah bentuk kata imperatif dari airo, ya. Kata imperatif lagi, ini adalah kalimat perintah lagi. Jadi menyangkal diri itu adalah kalimat perintah, memikul salib itu juga adalah kalimat perintah. Disuruhlah setiap orang-orang, kata Yesus, yang mau mengikut aku, dan dia harus memikul salib yang kedua. Airo itu berarti mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri, memikul beban yang sudah ada dan membawanya. Ya. Memikul beban, mengangkat, dan membawa beban tersebut yang sudah ditentukan di dalam kehidupan mereka. Slide yang selanjutnya, saudara dikasih oleh Tuhan, pada zaman Yesus, salib mewakili kematian yang sangat menyiksa. Karena orang Romawi memaksa penjahat yang ditemukan bersalah memikul salib mereka ke tempat penyaliban. Jadi tentara Romawi ya itu melakukan ketika ada seseorang yang bersalah, mereka ditangkap, mereka diadili, dan kemudian mereka kan dihukum mati. Dihukum mati dengan cara apa? Bukan ditembak, bukan dipasung, tetapi mereka disalibkan. Nah, ketika mereka disalibkan, mereka harus dibawa ke tempat yang tinggi seperti Bukit Golgota atau area-area yang lebih tinggi supaya apa? Dipertontonkan, bisa dilihat
dipermalukan. Bayangkan saudara ketika harus membawa salib menuju menjalani perjalanan tersebut, apakah tidak berat? Apakah tidak malu? Saya rasa pasti malu, pasti berat, karena sepanjang perjalanan menuju ke sana itu banyak ditonton oleh warga, banyak dilihat, oh ini toh yang bersalah, oh ini orangnya yang dihukum mati. Pada saat Yesus melakukan hal demikian, bagaimana tidak dia dipermalukan oleh orang-orang yang melihatnya. Oh ini yang katanya raja, oh ini yang katanya Mesias, dipertontonkan. Berat saudara, bukan hanya berat beban salibnya karena itu adalah kayu, tetapi juga berat menanggung bagaimana kehidupan yang dipermalukan, yang disesat, yang diejek, yang dihina dan seterusnya sampai akhirnya Yesus disalibkan. Memikul salib bermakna menanggung alat kematian mereka sambil dihina sepanjang perjalanan sampai mati. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kehinaan, ejekan, penolakan, penyangkalan diri, dan kematian. Salib Kristus ini bukan berarti bahwa ketika seseorang menggunakan narkoba, kemudian dia masuk penjara, itu adalah salibmu, beban yang harus engkau tanggung, kau harus menderita. Bukan. Salib bukan merupakan konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Tapi salib adalah bagaimana kita harus menderita akan Kristus, menderita akan kebenaran, menderita akan sesuatu yang perbuatan yang tidak kita lakukan, seperti halnya Yesus. Yesus rela mati, rela disalib untuk sesuatu yang tidak seharusnya dia tanggung. Jadi salib itu adalah beban yang memang ditentukan oleh tiap-tiap orang, dan itu berbeda-beda. Antara suami istri itu punya beban yang berbeda, punya pergumulan yang berbeda. Antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, itu punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi ketika pergumulan itu membuat hari demi hari kehidupan kita makin dimurnikan oleh Tuhan, seharusnya kita bersyukur. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru adalah kasih karunia bagi seorang Kristen ketika dia harus menderita oleh karena Kristus. Tuhan sudah tahu porsi kita masing-masing. Amin. Kapasitas kita Tuhan sudah tahu. Jadi ketika ada beban yang harus kita tanggung sebagai seorang murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, saudara seharusnya bersyukur. Karena itu adalah alat di mana memurnikan kehidupan kita hari demi hari supaya kita diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Sesuatu yang kita tanggung di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita mungkin sangat berat. Ada banyak hal-hal yang seharusnya kita mungkin bisa mengatakan, aku nggak kuat Tuhan, terlalu berat salibnya ini. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu kapasitas kita. Ketika ada pergumulan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang terjadi bukan karena kesalahan kita, artinya adalah itu bukan konsekuensi, tetapi sesuatu yang harus kita tanggung sebagai orang Kristen. Contoh, seorang yang masuk di dalam kehidupan baru, yaitu dia menjadi Kristen, di mana di tengah-tengah keluarganya belum mengenal Tuhan, tapi dia harus berjuang, dia harus berusaha. Itu salib. Dia harus berusaha bagaimana dia tetap kuat mengikut Kristus sampai akhirnya itu salib. Jadi ketika ada orang yang tidak mampu dan kemudian dia meninggalkan salibnya, itu sungguh disayangkan, karena sebenarnya itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kesulitan-kesulitan itu justru membenahi kehidupan kita agar kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Apoloteo, kata yang perhati lagi saudara, kata perintah dari kata apoloteo yang berarti mengikuti orang yang mendahului. Jadi ada beberapa kata mengikuti di dalam firman Tuhan, tapi kata mengikuti yang di dalam ayat ini menggunakan kata apoloteo, ya, mengikuti orang yang mendahului, bergabung dengannya sebagai pelayannya, menemaninya, bergabung dengan seseorang sebagai murid, menjadi muridnya, mengikuti orang yang mendahului. Jadi ketika Yesus mengatakan mengikut aku, itu artinya kita tidak disuruh untuk berjalan sendiri. Mengikut aku
aku artinya ikuti Tuhan yang udah ada di depan, yang sudah mengalami hal-hal yang demikian. Yesus sebagai dirinya sebagai manusia pada saat dia ada di dunia, dia mengalami banyak penderitaan. Dia harus menanggung salib yang tidak harusnya dia tanggung. Dia mengalami banyak hinaan, dia mengalami banyak ejekan, dia menderita. Sehingga ketika Yesus katakan ikutlah aku, itu mengatakan ikutlah aku yang udah duluan. Artinya saudara, ketika saudara disuruh mengikut Tuhan, saudara ikut apa yang dilakukan oleh Yesus yang ada di depan saudara. Saudara tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ikuti kemana Tuhan membawa kita. Ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau di gambar ini ilustrasi ya, gambar yang sangat sederhana. Kata mengikuti seperti apa yang ada di gambar ini. Yesus ada di depan kita dan kita tinggal mengikuti kemana arah yang Yesus tentukan di dalam kehidupan kita. Bukan Yesusnya tidak ada kemudian kita berjalan sendiri, kita hanya mencari-cari, kita kebingungan. Bukan saudara. Di depan Bapak Ibu Saudara semua ada Yesus yang memimpin langkah kehidupan kita. Di depan Bapak Ibu Saudara ada Yesus yang memimpin bagaimana yang seharusnya kita lakukan di dalam pergumulan kehidupan kita. Di depan Bapak Ibu Saudara dan juga saya ada Yesus yang membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhenti untuk mengikuti Tuhan oleh karena mungkin tadi seperti apa yang terjadi oleh para murid, ada keinginan-keinginan pribadi, ada rasa yang tidak nyaman, ada ketidakpercayaan kita, ada ketidaksetiaan kita, itu artinya kita sudah mengambil langkah sendiri. Mungkin saja ketika Yesus berjalan di depan, kita berjalan ke samping, pergi dengan jalan kita sendiri, ke kanan, ke kiri, kembali ke belakang. Yesus berjalan, tetapi tidak kita ikuti. Tetapi ketika kita mau mengikuti Yesus, kita mengikuti apa yang menjadi langkah Tuhan di depan kita. Tuhan ada di depan kita, saudara. Kita tidak dibiarkan sendiri. Ketika Petrus menyangkal Yesus, pada akhirnya Yesus melihat bagaimana hal itu dilakukan oleh Petrus. Apakah ketika kita mengambil langkah yang berat sampai harus mengorbankan rasa tidak nyaman kita, sampai harus mengorbankan keadaan diri kita, itu artinya Tuhan tidak beserta dengan kita? Tuhan ada. Firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus mengikuti Tuhan. Ketika kita harus mengikuti Tuhan, kita sangkal diri dan pikul salib, itu syaratnya, saudara. Jadi ketika ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang terkadang itu mengaburkan pandangan kita untuk melihat Yesus yang di depan kita, saudara jangan menyerah. Teruslah berjalan karena Tuhan ada di depannya. Kalau ada sesuatu yang sulit yang menghimpit saudara sampai pada akhirnya saudara kehilangan arah kanan dan kiri, saudara sesungguhnya Tuhan tetap ada di depan saudara. Jadi ikuti saja apa yang Tuhan mau. Langkah kaki kita mengikuti kemana arah yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kita lihat yang terakhir. Apakah, nah pertanyaannya pada akhirnya ya saudara, pada akhirnya pertanyaannya adalah apakah kita mampu menjalani ketiga hal tersebut? Apakah kita mampu, kita menyangkal diri kita memikul salib, kita mengikuti Tuhan seperti perjalanan yang Tuhan tentukan, yang kita melihat pada akhirnya murid-murid aja nggak bisa. Saya katakan kita nggak mampu. Betul ya? Siapa kita? Kita Superman, manusia super, superwoman, manusia super yang mengatakan bisa, aku bisa. Tidak. Sesungguhnya kita tidak mampu melakukan seperti apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Murid-murid yang hidupnya bersama dengan Yesus, banyak mereka yang gagal. Sesungguhnya kita tidak mampu, tetapi kita dimampukan oleh karena anugerahnya. Amin. Kita dimampukan oleh karena anugerahnya. Saudara lihat, murid-murid mengalami anugerah yang besar di mana pada akhirnya mereka diperkenankan untuk melayani, mereka menjalankan amanat dari Yesus. Padahal kita lihat kisah sebelumnya, kemana mereka pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus disalib.
Ada yang sebelumnya menjual Yesus, ada yang sebelumnya menyangkal Yesus, ada yang tidak percaya, ada yang tidak setia, ada yang lupa akan firman-Nya, lupa akan janjinya. Tetapi anugerah Tuhan besar dalam kehidupan mereka. Mereka diperkenankan untuk bisa melayani Tuhan. Mereka menjalankan amanat dari Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia banyak sekali hal yang memang kita tidak sanggup. Kalau kita harus diminta untuk menyangkal diri, membuang keinginan diri kita, menyangkal keinginan daging kita nggak sanggup. Kita harus pikul salib, itu harusnya bukan beban yang seharusnya kita tanggung. Kadang kita marah, kenapa Tuhan ada pergumulan yang besar ini? Kenapa ada permasalahan yang tidak kunjung selesai? Kenapa Tuhan harus aku yang mengalaminya? Terkadang kita marah, kita taruh salibnya, kita jalan sesuka kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada anugerah yang besar, di mana Tuhan dengan tangannya yang terbuka kembali merangkul kita, kembali menarik kita, mengajak kita, ayo lanjutkan perjalanan ini kembali. Amin. Jadi kalau saudara kita melihat dari hari ini pada hari yang lalu, berapa banyak hal yang mungkin kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Kita ragu-ragu dengan Tuhan. Kita sudah hampir-hampir gak percaya. Kita mungkin datang beribadah, kita bergereja, kita melayani. Kita ikut Tuhan sampai detik ini, kita ikut Tuhan. Tapi apakah Tuhan sesungguhnya menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupan kita, pandangan kita hanya kepada Kristus. Kita tidak mampu, ya memang kita tidak mampu. Tetapi kita percaya ada anugerah tadi. Saudara dan saya bisa kembali hadir memuji, memuliakan Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan juga saya. Ada hal yang Tuhan inginkan supaya kehidupan kita masing-masing serupa seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena pesan firman Tuhan itu adalah di mana untuk kita dengar dan juga kita lakukan. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia hari demi hari hanya dapat kita lakukan ketika menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita dan biarkan Dia yang memimpin kehidupan kita sepenuhnya. Menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita dan biarkan Dia yang memimpin kehidupan kita sepenuhnya. Jadi saudara, ketika kita sudah membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ada perjalanan kehidupan kita yang terkadang itu sulit, biarkan Dia sebagai pemimpin yang mengatur langkah kaki kita. Biarkan Dia sebagai pemimpin yang memenuhi kehidupan kita untuk mengarahkan kemana kita harus melangkah. Bukan kita lagi yang memiliki kehidupan kita, tetapi kita sesungguhnya adalah milik Kristus. Amin. Anugerah yang besar melimpah bagi kehidupan saudara dan juga saya, dan jadikan Tuhan sebagai pusat yang utama di dalam kehidupan kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Sejauh mana perjalanan kehidupan kekristenan kita sampai dengan hari ini? Apakah Tuhan menjadi pusat satu-satunya dalam kehidupan kita? Sehingga ketika apapun yang kita hadapi, kita tetap memandang kepada Kristus. Kita tidak pernah meninggalkan Dia. Tapi tetap ikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menepati. Imanku bersepakat percaya padamu. Ku terima saja kemenangan darimu. Katakanlah punya Tuhan yang besar. Tuhan yang
kehidupan lama kita yang mungkin itu masih terus kita genggam. Tidak kita tinggalkan sehingga kehidupan kita bukan kehidupan yang diperbaharui, tapi masih berkutat, masih dilingkupi oleh kehidupan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak. Tapi saat ini saudara, tinggalkan. Bahkan beban-beban yang seharusnya tidak perlu kita tanggung, tinggalkan saudara. Karena salibmu itu Tuhan yang tentukan dalam kehidupan. Tuhan yang tempatkan sesuai dengan porsimu, di mana salib itu terus akan mengasah kehidupanmu. Semakin hari semakin diperbarui, walaupun sakit, walaupun berat. Tapi ada anugerah Tuhan yang besar, sekalipun engkau terjatuh, ada tangannya yang terus memegang engkau, mengangkat engkau kembali dan engkau lanjutkan perjalanan. Jangan gantikan Tuhan dengan apa? Sesuatu yang mengenakkan diri kita, sesuatu yang buat kita nyaman, kemudian kita tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi mulai saat ini mari kita berkomitmen. Aku pandang Engkau Tuhan, aku jadikan Engkau pusat di dalam kehidupanku. Apapun yang terjadi aku tetap pandang Engkau. Aku kuat karena Engkau, aku dimampukan karena Engkau. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah bandingkan kehebatan Tuhan dengan apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak ada bandingannya, saudara. Dia tidak ada bandingannya. Kita belajar daripada para murid-murid, di mana mereka lagi meninggalkan Yesus. Mereka mementingkan diri mereka. Mereka lalai, mereka tidak percaya, mereka ragu, mereka lupa akan firman-Nya. Tapi kita saat ini kita berkomitmen. Tuhan, perbaharui aku kembali. Genggam tanganku kembali untuk aku dapat melangkah setapak demi setapak sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan. Terima kasih. Mari kita berdoa masing-masing di dalam hati kita, mengutarakan komitmen kita di hadapan Tuhan, memperbaharui kembali komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Karena kita tidak tahu, saudara, sejauh mana, sebatas mana usia kita, sejauh mana Tuhan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Tapi saat ini ada kesempatan yang baik. Perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi, aku tetap mengiring Engkau menjadi murid Kristus yang dewasa, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaatmu Gereja Ambasador, mereka yang setia, mereka yang terus berjuang di dalam iman mereka. Itu tidak gampang, Tuhan. Tuhan bukan tidak ada, Tuhan bukan tidak dengar. Tapi ada masa di mana Tuhan mengajari kami untuk kami tetap bergantung kepada Tuhan. Sekalipun kami belum mendengarkan suara, belum mendapatkan jawaban, tapi kami bergantung dengan iman kami yang penuh. Hamba serahkan jemaat Gereja Ambasador, keluarga Gembala Sidang, kepada setiap hamba-hambamu yang melayani. Di tempat ini mereka mengalami pertumbuhan yang berasal daripada Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Mereka menjadi murid-murid yang dewasa. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Dengan semua pergumulan mereka, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tuhan punya jawaban yang luar biasa, tepat pada waktunya. Tuhan punya cara yang luar biasa, bukan dengan cara kami, tapi dengan cara-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan, kehidupan jemaat di tempat ini ke dalam tangan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar.
berjumpa minggu depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bagi kami orang-orang yang percaya, bukan hanya sekedar pengikut, tetapi benar-benar menjadi murid Kristus yang berorientasikan kepada Kristus. Untuk kami meninggalkan sejenak aktivitas kami, meninggalkan rumah kami, meninggalkan pekerjaan kami, meninggalkan toko kami, meninggalkan apa yang menjadi kegiatan kami dari hari Senin sampai hari Sabtu, untuk kami boleh ada di dalam rumah di hari Sabat ini, dengan tujuan kami bisa mempersembahkan hidup kami bisa merefokus hidup kami, dan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami untuk kami melanjutkan perjalanan lagi ke depannya. Mulai dari hari Senin sampai Minggu depan, kami boleh kembali berjumpa bersama-sama dengan saudara seiman kami. Tuhan Yesus, jikalau selama ini kami menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, yang kami selama ini mungkin berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan luruskan kembali hari ini Tuhan. Tuhan gerakkan kami kembali. Tuhan biarlah mengampuni kami, supaya kami memiliki motivasi yang benar di dalam kami mengiring Tuhan. Tidak seperti Petrus dan para muridnya, menyangkal, tidak mengakui, bahkan menjual gurunya, bahkan tidak melakukan firman-Nya. Untuk itu kami tidak mau mencontoh hal-hal yang negatif seperti itu, tetapi kami mau melakukan yang terbaik sesuai dengan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Natalia pada pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami pulang bukan dengan tangan yang hampa, tetapi kami pulang dengan membawa seluruh kebenaran firman Tuhan. Kami hidupi Tuhan, bukan hanya saja di gereja ini, di rumah kami pun. Ketika kami ada di rumah, di ruang lingkup pekerjaan kami, di lingkungan kami akan terapkan, kami akan menjadi garam, kami akan menjadi terang, sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, supaya nama Tuhan melalui kehidupan kami dipuji, dipermuliakan untuk orang lain juga Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Nah, kalau ada yang sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Bila ada pergumulan yang berat, Tuhan segera tolong dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk berjalan kembali. Bila mana ada yang mengeluarkan air mata oleh karena kesulitan-kesulitan selama ini, Tuhan hapus air mata mereka, tampung air mata mereka di dalam kirbat Tuhan yang kudus, sehingga setiap keluh kesah mereka, setiap sakit penyakit mereka, setiap pergumulan hidup mereka hari ini ditanggung dan diangkat oleh kuasa daripada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bebas menjadi murid Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat baik di lingkungan, di rumah kami, di gereja, dimanapun berada. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tibakan minggu depan Tuhan, hari yang sangat spesial untuk setiap anak-anak Tuhan dari berbagai lapisan umur Tuhan, supaya kami boleh tahu, kami boleh mengerti fungsi
rumah dan fungsi gereja, sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa di dalam setiap fungsi ini tentu kepalanya adalah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kebun, memiliki ladang, yang menjadi pegawai negeri, yang mengajar di sekolah-sekolah, baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri, baik yang mereka memiliki bengkel, memiliki toko, mereka yang menjadi aparat kepolisian dan lain sebagainya, sebagai pegawai, sebagai buruh, dan sebagai karyawan atau sebagai murid, sebagai mahasiswa. Tuhan tolong berkati. Hari ini kami berdoa untuk anak kami Aprina Tuhan, yang sebentar dia akan berangkat ke Palangkaraya. Tuhan berkati Aprina Tuhan, Tuhan memberkati perjalanannya dari Tumbang Samba sampai ke Palangkaraya. Dia akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, masuk ke dalam Universitas Palangkaraya. Kiranya setiap program studi yang diambilnya, yaitu hukum, dia bisa diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat kemampuan oleh Tuhan. Aku tumpangkan tangan melalui altar Tuhan ini kepada anak kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu secara khusus untuk Aprina. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ditambah berkat Yusuf ada di dalam hidupnya. Berkat Tuhan Yesus Kristus memimpin menyertai perjalanan masa depannya, sehingga selama di Palangkaraya dia tetap mencari rumah Tuhan, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan dia juga melayani di rumah Tuhan. Berkati masa depannya Tuhan, sehingga cita-citanya boleh terwujud, sehingga satu kali kelak dia akan menjadi seorang sarjana hukum yang dipakai oleh Tuhan, memberkati banyak orang, dan satu kali akan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kami akan meninggalkan tempat ini, tentu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong sertai kami, berkati kami dan lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan, sampai di rumah dengan selamat. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya.